Halo, ketemuan lagi bersama saya Dwi Purnomo. Hari ini kita ngomongin tentang design thinking. Kalau kita flashback kemarin ke modul sebelumnya di transformasi digital, poin pertama atau pintu masuk pertama adalah tentang bagaimana merubah proses berpikir kita, mindset kita dari product centric ke user centric. Nah, salah satunya dikenal dengan pola design thinking. Nah, kita akan kasih tema design thinking, empati sampai dengan solusi. Nah, design thinking ini ngomongin tentang empati nih. Kenapa perlu berempati? Karena kita harus paham dulu usernya, baru tahu tujuan hidupnya atau tahu tujuan life goals-nya, dan tahu problematikanya. Kemudian kita validasi dan kemudian kita berikan solusinya bagi problematikanya. Nah, dalam design thinking ini sangat erat kaitannya dengan memadukan antara orang-orang kritis sama orang-orang kreatif. Nah, biasanya pendekatannya ini adalah benar-benar memadukan antara kemampuan critical thinking kita dengan kemampuan kreatif thinking kita. Kalau kritis itu ngomongin tentang kepekaan kita terhadap masalah. Kalau kreatif itu adalah kepekaan kita terhadap bagaimana caranya memberikan solusi secara nyata bagi problematikanya. Jadi buat anak-anak, buat kamu-kamu yang kritis sama yang kreatif, nggak usah berantem. Justru saatnya di design thinking adalah kemudian berkolaborasi. Nah, kalau ngomongin tentang critical thinking sama creative thinking, ini sangat erat dalam proses design thinking. Jadi design thinking ini adalah perpaduan antara kemampuan critical thinking kita, di mana kita menganalisa, nge-breakdown, mengkomparasi, mengkategorisasikan, merunutkannya, merankingnya, dan kemudian dipadukan dengan kemampuan creative thinking kita. Creative thinking biasanya orang-orang kreatif sukanya membayangkan, menemukan, merubah, merancang, atau menciptakan. Nah, kemudian digabungin deh. Ini menjadi problem solving. Biasanya problem solving itu menciptakan sebuah hal-hal yang improving ya atau meningkatkan, merancang, memperbaiki, menemukan kriteria, mengkombinasikan ataupun berbagai macam hal terkait inovasi. Jadi, salah satu hal pilar penting dalam design thinking adalah menyatukan antara pertemuan antara critical thinking dengan creative thinking. Nah, inilah salah satu cara gimana caranya kita melakukan proses design thinking dengan baik. Ada dua ya, tentang intuisi atau emosi, dan satu lagi adalah tentang rasio dan logika. Nah, nggak usah berantem antara keduanya, kita satukan. Yang pertama adalah empathize. Karena dalam design thinking itu, kuncinya adalah berempati. Andai aku menjadi seseorang, kemudian kita berubah sudut pandangnya jadi seseorang, merasakan. Nah, ketika kita tahu berempati, maka kita tahu menganalisis situasinya atau namanya situation analysis. Ke kanan ya, bukan ke bawah. Jadi empathize, kemudian kita menganalisis situasinya. Misalnya saya, seorang pengajar, kemudian konteksnya seperti apa, analisanya, anak-anaknya gimana, kemudian keluarganya gimana, kemudian juga pekerjaannya seperti apa, goals hidupnya apa, itu adalah menganalisa situasinya. Nah, biasanya empathize, kemudian menganalisa situasi si usernya, kemudian kita define POV. POV itu adalah point of view. Jadi kita lihat seseorang itu sudut pandang terhadap seseorang atau lingkungannya seperti apa. Jadi menjadi sangat menantang ketika kita perlu meyakinkan bahwa kita bisa ngelihat dari sudut pandang orang lain, ngelihat sebuah problematika. Nanti kita kasih contoh ya. Nah, kemudian adalah define objective. Define objective itulah menentukan tujuan. Jadi langkah-langkah penting dalam proses design thinking adalah berempati pada user, kemudian kita menganalisa situasinya yang terkait user, kemudian beralih sudut pandangnya sama user, kemudian kita menentukan tujuannya, yaitu define objective. Saya kasih contoh ya. Misalnya supir angkot nih, di mana kita selalu ngedumel sama supir angkot. Nah, ketika kita ngedumel sama supir angkot, karena tidak disiplin, ugal-ugalan, bikin macet dan lain-lain, kemudian kita berupaya untuk berempati, andai aku menjadi supir angkot. Jadilah supir angkot, kemudian ternyata kalau kita jadi supir angkot, kelakuannya bisa sama juga. Kenapa kira-kira? Karena kita ngelihat orang itu sebagai uang, bukan sebagai manusia. Nah, itulah perilaku yang timbul karena kita memandang seseorang sebagai uang, bukan sebagai manusia. Jadi kita ngerti setelah berempati, menganalisa situasinya, menentukan point of view-nya dan menentukan tujuan hidupnya. Nah, setelah kita tahu, maka kita akan masuk ke tahapan kedua, yaitu bergagasan terhadap solusinya dan membuat prototyping-nya. Nah, si prototyping ini kita akan uji dan kemudian mengevaluasi, kemudian balik lagi ke atas.
Jadi si design thinking ini adalah mengerti seseorang, mendefinisikan permasalahannya, membuat gagasan solusinya, menguji gagasannya, kemudian diulang lagi. Sehingga kita mendapatkan solusi yang semakin baik, dan semakin baik. Nah, si creative thinking sama critical thinking ini jadi penting banget. Karena kita akan menggabungkan antara keduanya, yang biasanya kalau orang-orang kreatif itu kan beyond ya, biasanya dia banyak imagine, tapi kadang-kadang suka kebablasan karena dia nggak ngukur logikanya, nggak bisa mengukur kerugiannya. Sehingga diperlukan nih critical thinking, karena biasanya orang-orang yang kritis itu dia bisa menentukan mana nilai-nilai yang benar, mana yang resikonya tinggi gitu misalnya. Tapi orang-orang yang lateral atau kreatif biasanya dia fokus sama kemajuan-kemajuan dari sebuah gagasan yang dia ungkapkan. Sehingga si design thinking ini sangat erat kaitannya sama perpaduan antara kemampuan berpikir analisa dengan kemampuan berpikir intuitif. Oleh karena itu banyak yang menyebutnya sebagai magical balance, the glue between disciplines. Nah ini penting banget untuk kita sadari bahwa kita nggak bisa cuma intuisi aja, nggak bisa juga cuma analytical thinking. Karena ada keduanya, kuantitatif dan kualitatif. Nah biasanya kita memadukan antara keduanya. Jadi biasanya yang pertama adalah kita mengenerate ya, memadukan ide-ide dan gagasan, berbagai macam alternatif. Kemudian kita pilih mana aja gagasan-gagasan dan kemudian kita kelompokkan. Kemudian kita memprovokasi gitu, hal-hal yang ide-idenya gila biasanya. Jadi kalau design thinking ini justru memperkenankan orang-orang untuk beride gila. Tapi kemudian orang-orang yang vertikal atau orang-orang yang kritis menganalisanya, melogikalkannya, atau mensekuensikannya, atau mengurutkannya sehingga si ide gila itu bisa dijalankan dengan baik, dengan mengurutkan waktunya. Nah kemudian design thinking ini juga memperkenankan orang-orang untuk pendekatannya itu bebas gitu, bebas sebebas-bebasnya. Kemudian secara kritis kita akan mengurutkannya dalam kemampuan logikanya. Nah kemudian biasanya kita juga mengeksplorasi antara yang relevan sama nggak relevan. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam sebuah tahapan di mana kita bisa mengeluarkan mana yang nggak relevan, mana yang nggak relevan. Nah ini menjadi menarik karena biasanya kita itu terjebak sama pola-pola pemikiran yang fast thinking atau berpikir cepat. Padahal ada konsep namanya slow thinking. Slow thinking itu bukannya loadingnya lama ya, atau lama banget ini mikirnya, nggak kayak gitu. Tapi justru si konsep slow thinking ini adalah konsep di mana kita tuh secara benar melakukan proses tahapan-tahapan berpikir sehingga menghasilkan gagasan dan ide yang cemerlang. Nah, kadang-kadang kita dijebak sama harus cepat keputusannya, tapi nggak runut metodologinya. Nah oleh karena itu metodologi design thinking ini sangat penting untuk kita lakukan karena orang yang nggak ngerasa kreatif bisa jadi kreatif. Orang yang ngerasa kreatif bisa jadi kritis. Sehingga kita bisa menemukan jalan yang lebih besar probabilitasnya untuk menghasilkan banyak inovasi. Jadi sebenarnya bukan tentang kreativitas itu turun dari langit, enggak. Tapi justru dengan design thinking ini, setiap orang bisa jadi kreatif dan menghasilkan inovasi dengan metodologi atau langkah-langkah yang benar. Nah caranya kayak gini. Inilah gambar divergent dan convergent thinkingnya IDEO, sebuah lembaga di mana inovasi dilahirkan. Ada mengungkapkan satu bentuk belah ketupat atau dinamakan diamond atau berlian. Nah, diamond ini sangat banyak digunakan dalam konsep berpikir design thinking. Tahapannya dibagi jadi dua. Yang pertama adalah divergent untuk menciptakan banyak pilihan. Yang kedua adalah convergent, yaitu untuk menentukan pilihan. Jadi kalau terbuka biasanya disebutkan sebagai yuk kita banyakin dengar dari orang lain yang beda-beda gitu. Kosongin dulu gelasnya, kemudian kita banyak mendengar dari sudut pandang orang lain. Nah tahap kedua adalah convergent, yaitu memutuskan dari gagasan-gagasan yang udah dikumpulin. Nah kalau kamu misalnya punya rapat 1 jam, maka bagi aja dua. Yang satu adalah mendengar dari sudut pandang orang lain, yang setengah jam lagi adalah untuk memutuskan dari apa yang sudah kita kumpulkan. Itulah konsepnya divergent sama convergent. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau berlatih, dalam meeting-meeting coba sebutkan, yuk divergent dulu yuk, gitu. Artinya yuk dengerin dari sudut pandang orang lain yang beda pengalamannya. Baru convergent kan, baru kita putuskan setelah kita banyak insight. Nah ini contohnya adalah salah satu contoh di mana kita bergagasan, di mana divergent itu biasanya kegiatannya adalah diskusi, mengidentifikasi,
tahu opsi-opsi baru, tahu perspektif yang berbeda. Nah, kemudian kalau kita udah tahu lebih banyak, maka kita akan masuk ke namanya ground zone. Ground zone itu adalah mengelompokkan sesuatu yang mirip-mirip gitu ya. Kemudian kita kelompokkan dan kemudian kita urutkan dalam proses convergent. Nah, convergent itu baru kita memprioritaskan, memilih, mengidentifikasi, menyempurnakan, dan mengkonsolidasikan. Nah, ini yang namanya slow thinking. Slow thinking itu berproses dari mulai diskusi, mengidentifikasi, tahu opsi-opsi, tahu sudut pandang berbeda, sampai ke memprioritaskan, menseleksi, dan refinement. Nah, justru penggunaan design thinking ini sangat cepat, tapi berproses, nggak tiba-tiba jump into solution atau tiba-tiba ngambil keputusan. Nah, ini banyak perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi inovatif menggunakan konsep ini untuk melahirkan banyak banget inovasi-inovasi dalam produk dan juga pergerakannya. Oleh karena itu, design thinking biasanya ada konsep double diamond. Nanti di modul berikutnya kita akan ngomongin lebih detail tentang double diamond. Biasanya double diamond itu adalah diamond yang pertama adalah apa sebenarnya masalahnya. Nah, di kotak inilah yang dinamakan berempati. Berempati, menganalisa situasi di usernya, kemudian mengubah sudut pandang dari usernya, kemudian mengungkapkan problem statement-nya apa. Nah, kadang-kadang kita gagal menghadirkan solusi karena kita nggak tahu merumuskan problem statement. By the way, buat kamu yang mau skripsi, mau tesis, atau mau disertasi, konsep design thinking itu menjadi menarik, terutama buat bab satunya. Bab satu itu biasanya perumusan masalah. Ya. Kadang-kadang penelitian kita nggak kepake karena perumusan masalahnya salah, nggak valid sesuai dengan sudut pandang si orangnya. Gitu. Nah, oleh karena itu, si design thinking ini menjadi menarik karena semua penelitian yang kamu lakukan biasanya akan jadi relate sama si usernya. Kalau kita jump into solution, tiba-tiba punya solusi, produknya bagus, tapi belum tentu disukai atau dicintai sama usernya. Nah, oleh karena itu, produk-produk dari design thinking biasanya terlahir dari perusahaan-perusahaan inovatif yang kemudian visinya berubah menjadi produk yang paling dicintai oleh usernya. Atau menjadi produk yang paling dirindukan sama usernya. Itu karena problem statement-nya tepat. Kemudian baru nih masuk ke double diamond yang kedua, yaitu divergentnya bergagasan sama kawan-kawan kita untuk menciptakan solusinya. Nah, dalam design thinking menarik, karena kita dibatasi waktunya, kemudian cari prototipenya, diuji, dilempar ke usernya, dapat feedback, diputar lagi sampai dengan bagus. Nah, biasanya secara detail, double diamond-nya akan terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah discover, define, yang ketiga adalah develop, dan yang keempat adalah deliver. Nah, biasanya kita berada pada satu titik di mana don't know and could be, kita nggak tahu apa-apa dan kita punya hipotesa atau perkiraan, kayaknya bakal gini. Kemudian kita melakukan riset, kemudian kita primary research itu adalah ngomong atau shadowing atau bersama orangnya sama usernya secara langsung, atau ditambah dengan secondary research. Secondary research itu nyari jurnalnya, nyari data statistiknya, dicampur sama si kemampuan kita shadowing atau ngikutin bayang-bayang si orangnya atau usernya. Kemudian kita mendefine dengan mensintesanya. Kalau kita udah deket sama orangnya, dapat datanya, pasti dapat insight tuh. Dapat insight, dapat tema-tema, dapat kemungkinan-kemungkinan, dan kemudian berakhir di satu titik di mana how might we questions. How might we question itu adalah apa yang bisa seseorang lakukan untuk melalui mimpinya ya, how might we questions, atau biasanya disebut sebagai problem statement. Nah, dari titik ini baru kita divergen lagi nih, bergagasan sama orang-orang. Bergagasan, kemudian berevaluasi, kemudian ngebangun, ngetes, ngeiterasi. Jadi misalnya ini sebuah prototype nih. Prototype ini dikasih sama orangnya, sama usernya, kemudian dia kasih feedback, kemudian kita putar lagi sampai lebih bagus. Akhirnya kita tiba di titik B, yaitu do know and should be. Nah, salah satu contoh adalah iklannya Tokopedia. Teman-teman boleh nanti lihat iklannya Tokopedia 2 tahun yang lalu, ini menarik ya, karena dia berdurasi 2,5 menit lah kalau nggak salah. Kalau teman-teman lihat, ini namanya Ibu Rofiatun. Ibu Rofiatun itu adalah sesosok ibu di kisah nyata namanya. Ibu Rofiatun usianya 38 tahun, punya 2 orang anak, yang kebetulan Ibu Rofiatun ini menjadi tenaga migran yang harus menjadi asisten rumah tangga di Arab Saudi ataupun di Singapura. Nah, masalahnya adalah Ibu Rofiatun ini punya rasa kangen sama anak-anaknya. Pengen mendampingi pendidikan anak-anaknya. Yang kedua adalah dia kangen sama suaminya. Tapi yang ketiga,
gimana caranya dia punya duit. Nah, kebanyakan kalau kita tanya sama orang-orang, apa sih sebenarnya point of view Ibu Rofiatun? Masih diingat nggak tadi prosesnya? Yang pertama berempati, yang kedua menganalisis situasi, yang ketiga adalah ngomongin tentang point of view, sudut pandang Bu Rofiatun, dan yang keempat adalah objektif, tujuan hidup Bu Rofiatun. Nah, kalau dari ketiga hal tersebut, misalnya pengen dekat anak, pengen dekat suami, sama pengen punya uang, kalau kita tidak melakukannya secara design thinking, maka kita akan jawab permasalahan itu satu-satu. Pertama, kalau ibu pengen buka warung, pengen punya duit, kita kasih kredit usaha rakyat aja ya. Nah, itu yang pertama untuk duit. Untuk masalah anak, gimana masalah pendidikan anaknya? Ya udah, kita bikin PAUD aja ya, pendidikan anak usia dini. Tapi kalau buat suaminya gimana? Nggak mungkin kan kita mencarikan istri baru buat dia? Nggak mungkin banget. Sehingga yang harus kita lakukan adalah benar-benar sebenarnya Bu Rofiatun itu pengen apa sih dengan 3 kriteria tersebut? Sebuah jawaban antara dekat anak, dekat suami, punya uang. Oh ternyata kita rumuskan itu sebagai problem statement, di mana problem statementnya adalah bagaimana Ibu Rofiatun memiliki rumah yang penuh cinta. Rumah yang penuh cinta itu kriterianya 3, dekat anak, dekat suami, punya uang. Nah disitulah Mitra Tokopedia datang sebagai produk salah satu hasil dari design thinking. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di YouTube Mitra Tokopedia, setengah scene-nya 1 menit pertama ngomongin tentang personality Ibu Rofiatun. Setengahnya lagi 1 menit ngomongin tentang produk yang jadi solusi. Sehingga muncullah fitur-fitur Tokopedia. Ini bukan sponsor ya, tapi ini sebagai contoh aja gitu. Nah, begitu juga ada beberapa hal yang menggunakan design thinking. Salah satunya adalah Bluebird. Taksi Bluebird ini menjadi menarik karena dia itu kan goyang ya, diterba Grab sama Gojek. Nah kemudian dengan design thinking dia menciptakan prototipe yang sangat sederhana, di mana prototipenya itu menggambarkan seorang anak perempuan yang tengah malam baru pulang, kemudian ngabarin sama ibunya dengan SMS atau WhatsApp message. Dia bilang, "Ma, aku sudah di Bluebird." Itu prototipenya, sesederhana itu. Artinya sebenarnya si Bluebird ini perlu menggambarkan bahwa walaupun dia agak lebih mahal dari taksi-taksi yang lain, tapi dia punya value proposition yang bagus, yaitu keselamatan dan keselarasan lainnya. Atau beberapa hal di mana perusahaan-perusahaan Indonesia sudah cukup banyak ya, seperti mobile banking dan lain-lain yang semuanya berorientasi kepada seseorang ataupun user yang akan semakin lengket sama produknya. Oleh karena itu, teman-teman, dalam design thinking ini, jangan lupa salah satu hal yang paling penting adalah expanding probabilities, yaitu banyak mendengar dari sudut pandang orang lain, sehingga kita bisa punya gagasan baru. Jangan lupa untuk buang dulu isi gelasnya, sehingga kita bisa punya hal-hal yang lebih banyak dan divergen, atau lebih banyak masukan dari orang lain. Sehingga biasanya dalam design thinking ini, teman-teman bisa menembus boundaries atau menembus batasan-batasan. Nggak punya SDM, nggak punya budget, nggak punya waktu, biasanya justru pakai digital thinking. Kalau teman-teman lihat di modul-modul pertama, transformasi digital, ingat digital thinking justru kita beyond boundaries ya. Jadi nggak lewat labirin-labirinnya. Sehingga biasanya kawan-kawan yang punya kemampuan divergent thinking, biasanya disebutkan sebagai beyond solutions. Solusi itu biasanya ketika kita hadir, ketika kita ada problem, kita cuma satu arah ya. Tapi kalau misalnya kita punya problem, tapi divergent yang kita lakukan biasanya beyond solutions. Di gambar ini kita lihat bahwa ada satu solusi, tapi kalau kita cari lain itu namanya solusinya satu, tapi kalau beyond solution biasanya lateral ini akan membawa pada solusi yang luar biasa karena mendapatkan insight lebih banyak lagi. Oleh karena itu, dalam design thinking menjadi penting kita untuk mengetahui apa sebenarnya masalahnya, kemudian apa solusinya. Sehingga harapannya di ujung kita akan belajar tentang memperoleh produk yang dicintai oleh usernya atau desirability-nya tinggi, yang kemudian visibility-nya bagus, artinya tim dan bisnis kita bisa melakukannya, dan viability, yaitu bisa dapetin duit atau cuan ya. Sehingga si design thinking itu bukan cuma tentang produknya bagus, tapi dapetin uang sama bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, kenapa dari awal saya menyempurnakan bahwa design thinking ini memperkenankan kesalahan.
Karena justru kalau kita lihat di gambar ini, ketika kita berharap kemudian enggak menemukan harapan kita, justru kesalahan ini akan mendapatkan insight, di mana insight itu akan menembus pada confidence atau sesuatu yang bisa mengarah pada hal yang lebih baik. Sehingga harapannya adalah kita dengan berempati itu bisa mendapatkan inspirasi, diputer ke ideasi, kemudian diimplementasikan terus gitu. Inspirasi, inspirasi terus putar dan continuous improvement. Sehingga kesimpulannya teman-teman, dalam proses design thinking ini kita melalui beberapa tahap yang nggak boleh dilewat. Ingat ya, slow thinking, pelan-pelan aja. Memahami, divergen, memutuskan, bikin prototype, dan validate. Yang pertama adalah memahami siapa usernya, memahami apa kebutuhannya, kenal konteksnya, tahu kompetitornya, dan memformulasikan strategi. Yang kedua adalah divergen, cari tahu dari sudut pandang yang banyak, kemudian putuskan, membuat prototype, dan kemudian memvalidasi dan putar lagi. Itu design thinkingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Next di modulnya, kita akan lebih detail di double diamond bagaimana menggunakan design thinking untuk melakukan proses transformasi pemikiran kita dan mengimplementasikannya dalam produk yang inovatif. Sampai ketemu di modul berikutnya.